Yang terlibat di dalam sholat pada saat kita sholat ada 3 unsurnya. Nah, yang pertama adalah batang tubuh. Ada enggak tadi ibu-ibu sholat tak pakai batang tubuh? Enggak, mesti ada. Yang kedua, yang terlibat di dalam sholat tadi itu adalah hati. Ada tak pakai hati? Ada. Yang ketiga, yang terlibat di dalam sholat tadi itu adalah ruh. Ada sholatnya enggak ada ruhnya? Nah, jadi tubuh, hati, dan ruh ini yang disebut namanya insan, diri kita ini. Kalau kurang salah satu dari yang 3 ini, ndak orang tuh dong. Lihat tuh, ndak orang, tak insan. Ada tubuhnya ibu-ibu, tak ada ruhnya. Apa namanya tuh? Ada tubuhnya, tidak ada ruhnya. Apa sebut? Mayat. Nah, ada ruhnya, tak ada tubuhnya. Hantu. Nah, ada tubuhnya, ada ruhnya, tak punya hati. Hah? Entahlah. Itu. Jadi yang dikatakan manusia itu ada tubuh, ada hati, dan ada ruh. Kalaulah tubuh manusia itu ada tubuh, ada hati, dan ada ruh, dan ketiga ini terlibat di dalam sholat, nah, ketiga ini terlibat dalam sholat, maka kalaulah ketiga-tiganya terlibat di dalam sholat, maka ketiga-tiganya ini mesti khusyuk di dalam sholat. Nah, lihat, tubuh kita tadi terlibat dalam sholat kan? Kalau tubuh terlibat di dalam sholat, bagaimana khusyuknya tubuh di dalam sholat? Kalau hati terlibat di dalam sholat, bagaimana khusyuknya hati di dalam sholat? Kalau ruh terlibat dalam sholat, bagaimana pula khusyuknya ruh di dalam sholat? Nah, ini yang kita bahas. Untuk tahu jawabannya, tunggu pesan-pesan berikut ini. Lihat tubuh. Nah, tubuh terlibat dalam sholat. Kalau tubuh ini terlibat dalam sholat, mesti tubuh ini khusyuk. Kalau dia khusyuk, bagaimana khusyuknya? Nah, yang dikatakan khusyuk itu adalah al-khudu' wat tawadu'. Khusyuk itu dia tenang. Jadi khusyuknya batang tubuh itu di mana batang tubuh kita ini tenang. Ya, tidak banyak geraknya, tak banyak gatalnya, tak banyak goyang-goyangnya, tak banyak garut-garutnya. Makanya Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Shollu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku ini solat. Jadi khusyuknya secara batang tubuh ini tenang, kata Ustaz, tertib, tidak banyak goyangnya. Ini pernah diajari Rasulullah kepada salah seorang sahabatnya bernama Rafi Az-Zuraki. Nah, ibu-ibu kenal dengan Rafi Az-Zuraki? Nah, kalau kenal, di mana kenalnya? Rafi Az-Zuraki ini ibu-ibu, sholatnya itu hiperaktif, sholatnya itu kayak capung, ya, tak ada tenangnya, tak ada nikmatnya, tak ada tumakninanya. Jadi ketika beliau sudah selesai sholat, beliau menghampiri Rasulullah, beliau mengucapkan salam kepada Rasul, kemudian Rasul pun memberi salam kepada beliau. Kemudian Nabi pun memberikan komentar terhadap sholat beliau. Apa kata Rasul? Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Wahai Rafi, ulangi sholatmu lagi Rafi, karena kamu sebenarnya belum sholat. Lalu karena ini sahabat yang menyuruh Nabi, dia itu bersifat sami'na wa ta'na. Sholat dia ibu-ibu.
Selesai sholat, dihampirinya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Apa kata Rasul? Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi wahai Robi sholatmu, karena kamu sebenarnya belum sholat. Ulang lagi sampai 3 kali. Beliau mendirikan sholat, lalu menghampiri Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Rafi, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholat kamu lagi hai Rafi, karena kamu belum sholat. Disitulah Rafi tadi baru dia itu agak membantah sedikit, ibu-ibu, ya kan? Ya Rasulullah, aku ini sholat ya Rasulullah, kan engkau yang perintahkan ya Rasul. Sudah 3 kali aku mendirikan sholat ya Rasul, tapi engkau belum juga mengatakan aku ini sholat ya Rasul. Padahal ya Rasul, seumur-umur hidupku ya Rasul, inilah sholat yang terbaik yang pernah aku dirikan, karena engkau yang menyuruh aku untuk mendirikan sholat. Ini sholat yang terbaik ya Rasul, yang pernah aku lakukan. Tapi kenapa engkau tak pernah mengatakan aku ini orang yang mendirikan sholat ya Rasul? Alimni ya Rasulullah. Nah, aku tak paham ya Rasul, aku tak mengerti apa yang kau maksudkan kepada aku ya Rasul. Padahal aku dah sholat, dah 3 kali aku mendirikan sholat, tapi engkau belum juga mengatakan aku ini sholat. Alimni ya Rasul, tolonglah tunjuk ajar aku ya Rasul, bagaimana sholat sebenarnya yang engkau maksudkan itu ya Rasulullah. Nah, barulah Rasulullah mengajari Rafi Az-Zuraqi ini, wahai Rafi, apabila kamu telah berdiri tegak betul, nah ini berdiri nih ibu, Ustaz ini berdiri, ya berdiri tegak, nah betulnya itu itikad hati. Ini dah berdiri, tapi yang betul itu itikad hati. Ketika kamu sudah berdiri tegak betul, lalu kamu itu takbir wahai Rafi. Setelah kamu takbir, bacalah doa iftitah, kemudian baca surat Al-Fatihah. Setelah baca surat Al-Fatihah, iqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Baca oleh wahai Rafi surat yang paling mudah kamu menghafalnya. Yasin, Allahu Akbar. Nah, panjang kali itu. Nun, Allahu Akbar. Di dalam sholat tadi, di waktu kamu berdiri itu ada tumak ninanya. Kemudian kamu ruku Rafi, di dalam ruku itu juga ada tumak ninanya. Lalu kamu iktidal wahai Rafi, di dalam iktidal itu juga ada tumak ninanya. Kemudian kamu sujud wahai Rafi, di dalam sujud juga ada tumak ninanya. Kemudian kamu duduk wahai Rafi, di dalam duduk ada tumak ninanya. Kerjakanlah wahai Rafi rakaat yang kedua sama seperti engkau melaksanakan sholat pada rakaat yang pertama. Ini artinya Nabi mengajarkan si Rafi itu betul-betul batang tubuhnya itu tenang, dia bisa menikmatinya sesuai dengan petunjuk yang telah diajarkan Rasul kepada umat ini. Kenapa Nabi mengajari beliau? Karena beliau batang tubuhnya ini sama seperti capung, kata Ustaz, hiperaktif, banyak geraknya, banyak goyangnya. Apalagi kalau lah gatal, satu gatal semuanya tuh, tidak ada tumak ninanya tuh, cotok-cotok ayam. Maka kata Rasul, ya, seburuk-buruknya orang yang pencuri adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Apa memang ada ya Rasulullah orang mencuri dalam sholat? Ya ada, kata Rasul. Adalah orang yang sholatnya tidak ada tumak ninanya, tidak ada tenangnya, terburu-buru aja kayak ikan jantu, tidak ada tenangnya. Nah, ini yang diajari Rasul. Nah, jadi yang dikatakan kusuk batang tubuh tadi apa, Bu? Halo? Tenang. Nah, tenang, menikmati sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Mesti ada tumak nina. Nah, ini dah kusuk namanya tuh. Secara batang tubuh, secara ilmu fikih. Nah, tuh. Ya, kalau batang tubuh ini kalau kita buatkan ini secara ilmu fikih atau syariat.
Jadi khusuknya batang tubuh dalam ilmu fikih, dalam ilmu syariat itu adalah tenang. Karena solat di dalam ilmu fikih yang dikatakan perbuatan solat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Itu artinya adalah beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu yang sholat. Nih, pertama. Yang kedua, kalaulah batang tubuh kita telah khusyuk di dalam sholat, nampak tenangnya tadi, lalu bagaimana pula khusyuknya hati di dalam sholat? Yang dikatakan khusyuknya hati di dalam solat, Nabi katakan la solata illa bihudurul qalbi. La solata illa bihuduril qalbi. Belum dikatakan solat apabila hatinya belum hadir kepada Allah. Rupanya yang dikatakan khusyuknya hati itu ibu-ibu, di mana hati ibu-ibu dan ustadz di waktu sholat betul-betul hadir bersama Allah. Ya. Tapi kalau hatinya belusukkan, hatinya pai malala, leto malala, kata Pak Jokowi belusukkan, pai raun, Allahu Akbar, udah sampai ke mall dah tuh dah. Ada sampai dah macam-macam tuh. Itu tandanya hatinya itu belum hadir bersama Allah. Kalau belum hadir hatinya bersama Allah, belum dikatakan hatinya itu khusyuk. Batang tubuhnya berdiri di sejadah, batang tubuhnya ada dalam masjid agung nih, tapi hatinya itu sudah pergi raun, sudah pergi malala, sudah pergi kemana-mana dia. Makanya orang yang hatinya tidak hadir kepada Allah, maka sholatnya tidak khusyuk. Ini pernah terjadi. Nah, lihat, ada seorang Arab ketika itu, ya pada masa Rasul, Bapak Ibu, orang Arab itu gerembenya panjang-panjang, ibu-ibu. Lihat tahu gerembe, jenggotnya panjang-panjang. Nah, Ustadz aja tak berjenggot nih, tapi Ustadz kita yang ganteng nih ada jenggotnya. Jadi ketika beliau sholat, seseorang tadi karena jenggotnya panjang, gerembenya itu lebat, dimain-mainkannya jenggotnya itu dengan jari jemarinya, dimain-mainkannya tahu, dipegang-pegangnya. Kalau bahasa ustaznya dikamai-kamainya. Nah, kadang dimasukkan lidah. Nah, itu apa kata Rasulullah? Nah, ini kata Rasul, lau khasa qalbun hadzal rajul la khasat jawari. Kalaulah orang ini khusyuk di dalam sholatnya, dipastikan tangannya ini tidak akan pernah lasak menggapai-gapai akan jenggotnya. Ketika tangannya itu menggapai jenggotnya, itu menandakan hatinya itu tidak hadir kepada Allah. Tapi apabila hatinya hadir kepada Allah, hatinya itu terhubung kepada Allah, hatinya itu terinstal kepada Allah, maka hati yang terhubung kepada Allah efeknya akan menzahirkan kepada perbuatan tubuh, di mana tubuh ini akan menjadi tenang dia. Ini yang dikatakan yang zahir menunjukkan yang batin. Nah, yang zahir menunjukkan yang batin. Jadi kalau hatinya bersama Allah, nampak tubuhnya ini tenang. Tapi kalau hatinya tidak bersama Allah, nampak pula batang tubuhnya itu main-mainkan bahagian anggota tubuhnya. Ini mesti kita pahami bagaimana hadirnya hati itu kepada Allah. Ustaz beri contoh. Misalnya ibu-ibu nih, ibu-ibu ini kebiasaan makan di rumah. Nanti ibu-ibu terjemahkan kalau Ustaz nak ngerti, Ustaz nak pandai juga bahasa Indonesia. Kalau ibu-ibu biasanya makan di rumah baca capak-capak. Tahu capak-capak tuh? Bunyi-bunyi, kulitnya gadang, ganggamnya gadang, nampak terbuka gigi tuh. Ini di rumah. Gitu. Nanti diundang kita dengan Pak Bupati atau Pak Camat, Lurah, ada acara tasakuran akikah anak beliau misalnya. Kita hadir sama-sama.
Di depan kita itu ada camatnya, ada pak bupatinya, ada pengurus masjidnya. Nah, kita ada di situ makan bersama. Bagaimanapun ibu-ibu makannya di rumah tadi baca-baca, bunyi-bunyi, ganggam eko gadang, mulut terbuka ngango, ya. Sampai di situ dipastikan tangan tadi mengambil nasi itu belantian-lantian. Lihat tuh belantian-lantian. Nah, suuknya itu dia agak-agak, kunyahnya tuh pelan-pelan, giginya tak nampak, makannya dikatup mulutnya. Kami mana? Pertanyaannya, kenapa ibu-ibu bisa makannya tidak bercapak, genggamannya kecil, cara mengunyah itu halus, tak berbunyi, mulut pun dikatupkan? Apa sebabnya? Berhadapan dengan pejabat. Berhadapan dengan pejabat. Kalau tidak dengan pejabat, berarti belum tepat jawabannya. Coba yang lain tampil beda. Apa sebabnya bisa hilang capaknya, genggaman tangannya kecil, belantik-lantian? Itu disebabkan karena hatinya ibu-ibu hadir, merasa dipandang, dilihat dan diperhatikan oleh pak pejabatnya. Jadi ketika hati ini hadir, merasa dipandang, ditilik dan diperhatikan oleh pak bupati, pak lurah, pengurus masjid atau kawan, pasti hilang capaknya itu karena merasa diperhatikan. Namun ketika telah selesai kita tadi ibu-ibu acaranya, kena makannya sedikit, pergi pulang lagi, maka capaknya 3 kali bunyinya besar. Kenapa muncul capak itu lagi? Kenapa muncul bunyi-bunyi itu lagi? Karena hati tidak hadir kepada mereka. Ketika hati tidak hadir kepada mereka, tidak merasa diperhatikan lagi, maka ketika itu maka sesukunya awak, yang penting awak punya muncung. Ini berbahaya. Solat kepada Allah seperti itu. Apabila hati kita ini hadir, merasa diperhatikan Allah, allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin. Aku ini Allah, kata Allah, aku melihat dan memperhatikan dirimu di waktu berdiri, apakah hatimu hadir kepada aku atau tidak. Aku tahu di waktu kamu sujud, di waktu kamu duduk, aku selalu memperhatikan dirimu, apakah hatimu selalu hadir bersama aku atau tidak, aku tahu, kata Allah. Maka ketika hati ini hadir bersama Allah ibu-ibu, disitulah kita bisa melaksanakan solat itu, mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu bisa kita menikmatinya, karena hati itu sudah bersama Allah. Maka hidupkanlah, instalkanlah, downloadlah, aktifkanlah rasa Allah itu pada hati. Kalau tidak aktif rasa Allah di dalam hati, hati tidak pernah merasakan hadirnya Allah, memandang dan memperhatikan kita, itulah yang menyebabkan solat kita itu asal-asal saja tuh. Lalu bagaimana cara menghadirkan Allah itu dalam hati ibu-ibu? Ibu-ibu lihat Allah, Pak? Enggak, tapi yakin Allah itu ada? Allah itu dekat? Lihat, ini contoh, Ustaz beri contoh, Ustaz membawa ibu-ibu berpikir aja. Ini ada AC nih, kan ada anginnya nih. Pertanyaan Ustaz, bisakah kita yang hadir ini melihat angin yang keluar daripada AC ini? Bisa melihat angin? Bisa. Tapi bisakah ibu-ibu merasakan angin itu hadir pada batang tubuh? Apa buktinya, Bu? Dingin, sejuk. Jadi kenanya batang tubuh kena angin lalu merasa sejuk dan dingin, itu menandakan ibu-ibu mampu merasakan hadirnya angin itu pada batang tubuh. Rasanya dingin dan sejuk. Itu kalau angin. Itu kalau angin tuh. Sekarang bagaimana ibu-ibu walaupun tak mampu memandang Allah, tapi ibu-ibu mampu merasakan hadirnya Allah itu pada batang tubuh ini. Bagaimana caranya tuh? Asailah.
merasa diawasi, rasa takut, merasa takut, rasa. Ya rasa Bu. Kalau angin rasanya dingin. Kalau hadirnya Allah bersama kita rasanya apa? diawasi, rasa takut. Oh, merasa diawasi. Bolehlah itu. Boleh untuk pendapat pertama boleh. Kita mesti tahu wujudnya. Kalau angin tadi wujudnya dingin, sejuk pada diri. Tapi kalau Allah apa rasanya? Rasa nano-nano apa? Lihat. Walaupun ibu-ibu ustadz juga tak menyaksikan Allah, tapi ibu-ibu dan ustadz wajib merasakan hadirnya Allah itu pada batang tubuh, seperti kita merasakan angin itu pada batang tubuh. Untuk merasakan hadirnya Allah pada batang tubuh ini, itulah yang katakan namanya hidup itu. Hidup itulah sebenarnya yang merasakan hadirnya Allah itu pada diri. Kalau tidak ada hidup di dalam batang tubuh ibu-ibu, bisakah ibu-ibu hadir datang ke sini? Tidak ada. Lalu yang hidup itu siapa tuh? Siapa yang hidup? Yang hidup pada batang tubuh ibu-ibu itu, itulah namanya ruh. Hidup itu adalah ruh. Siapa ruh? Ruh itu yang disebut namanya rahasia rahasia Allah. Rahasia Allah itu disingkat oleh orang-orang arif billah, sebutannya itu namanya dengan rasa. Itu dah Bu. Ini Ibu bilang tadi nih, disingkat namanya dengan rasa. Rasa itu artinya rahasia Allah. Makanya Allah bilang, wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini telah wujud dan hadir berserta dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Makanya ketika Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, apakah Allah itu jauh di langit atau Allah itu dekat ya Rasulullah? Rasulullah dalam memberi jawaban, ibu-ibu tak pernah mandai-mandai. Mandai-mandai tahu? Tebak-tebak aja dah. Nabi itu kata Allah, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu bercakap, berbicara, memberikan jawaban sesuatu, melainkan beliau bercakap, memberi jawab kepada sesuatu itu berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah ke dalam hatinya. Ketika itu Nabi menunggu sebentar, sejenak, turunlah firman Allah yang menjelaskan untuk memberi jawaban sebuah pertanyaan sahabat tadi. Apa jawabannya Allah beri? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, apabila ada hambaku bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang diriku, apakah aku katanya jauh di langit atau aku dekat? Berilah jawaban, hai Muhammad, kepada umatmu itu tentang pertanyaan dia terhadap diriku jauh atau dekat. Sampaikanlah kepada dia bahwa sesungguhnya aku itu adalah dekat. Lalu beliau pun bertanya kembali, kalaulah Allah itu betul-betul dekat ya Rasul, bagaimana dekatnya Allah itu dengan kita? Lalu turun pun lagi firman Allah menjelaskan bagaimana dekatnya Allah itu dengan kita. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya aku ini lebih dekat dengan dirimu daripada urat nadimu. Allah itu lebih dekat, lebih dekat daripada urat nadi itu. Kalaulah mata hitam dengan mata putih yang ada pada mata kita ini dekat menurut ibu-ibu, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri ibu-ibu daripada dekatnya mata hitam dengan mata putih ini. Kalaulah rasa itu dekat pada diri kita,
maka Allah lebih dekat lagi dengan diri ibu-ibu dibanding dekatnya rasa dan perasaan itu pada diri. Kalaulah hidup itu dekat pada diri kita, maka Allah lebih dekat lagi dengan diri ibu daripada dekatnya hidup itu pada diri kita. Tapi kenapa tidak kamu pahami, kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, tuh, jadi kusuknya hati ini di mana kita mampu merasakan hadirnya itu bersama Allah. Inilah yang dikatakan oleh Rasul, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika kamu belum mampu menyaksikan Allah, maka rasakan di dalam hatimu, hidupkan rasa ruhanimu bahwa Allah sedang melihat dan memperhatikan dirimu pada waktu kamu mendirikan ibadah solat. Nah, ini hadir tuh. Barulah solat yang kita lakukan itu baru terasa nikmat dia. Kalau sudah hadir hati bersama Allah, nyaman itu ibu-ibu, solatnya itu nikmat karena diperhatikan, diawasi. Apa yang terbetik dalam hati, apa yang terpikir di dalam akal itu Allah tahu, Allah mengerti apa yang kita pikirkan. Makanya kalau kita sholat, walaupun kita punya utang, walaupun kita punya masalah dengan anak, dengan menantu, dengan cucu, jangan utang itu yang dibawa kepada Allah di dalam sholat. Jangan masalah anak dan menantu itu yang dibawa kepada Allah di dalam sholat. Kalau utang yang dibawa kepada dalam sholat, maka utang itu menjadi sembahan kita. Kalau anak menantu yang dibawa kepada Allah di dalam sholat, maka anak menantu itu yang menjadi sembahan kita. Tapi apa yang mesti kita bawa kepada Allah di waktu sholat? Itu adalah rasa mahabbah, rasa rindu dan rasa bermanja-manja. Ini yang disampaikan beliau tadi ini. Itu duduknya pada maqam tasawuf. Jadi sholatnya kita itu, yang kita bawa itu rasa mahabbah, rasa rindu dan rasa bermanja-manja dengan Allah. Itu yang mesti dihidupkan dalam hati. Jangan utang yang dibawa kepada Tuhan. Nah, rasa hadirnya bersama Allah tuh. Itu udah khusyuk namanya ibu. Kemudian yang terakhir, khusyuk nyahru di dalam sholat ini, yang dikatakan khusyuk nyahru di dalam sholat adalah biru'yatillah, di mana jiwanya ibu-ibu sudah menyaksikan akan wujud kebesaran Allah pada diri. Ini yang disebut biru'yatillah. Nah, menyaksikan wujud kebesaran Allah itu pada diri. Nah, bagaimana cara menyaksikan wujud kebesaran Allah pada diri? Karena Nabi kan katakan dalam hadis ihsan itu, anta'budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah seolah-olah kamu menyaksikan Allah. Maksud itu, sembahlah Allah sebenar-benarnya kamu telah menyaksikan Allah itu pada dirimu. Nah, apa yang kita saksikan pada diri kita ini, yang kita saksikan pada diri kita ini, inilah tempat memandang nyatanya sifat-sifat Allah. Ya. Kenapa? Karena ibu-ibu, ustadz, kita tidak bersifat dan kita juga tiada berwujud. Yang berwujud dan yang bersifat itu hanya Allah. Kalau kita dikatakan kita berwujud dan bersifat, wujud dan sifat kita itu di hadapan Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak serta hidup, melainkan tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya ibu-ibu, pada diri kita inilah tempat memandang sifat Allah itu. Kalau tidak ada sifat Allah yang sama, tak bisa kita mendengar, Bu. Jadi telinga ini bukan alat mendengar. Bukan mendengar. Telinga ini cuma alat mendengar, bukan mendengar. Mata ini bukan melihat. Mata ini alat untuk melihat. Lisan ini bukan berkata, yang berkata itu bukan lisan, ini alat berkata. Nah, dibuktikan.
Ada sahabat kita meninggal, dia punya mata, dia punya telinga, dia punya lisan. Ketika dipanggil, bu, bangunlah bu, kami dah hadir sama-sama. Bisakah dia dengar? Bisakah dia lihat? Bisakah dia ngomong? Tidak. Kenapa tak bisa lihat, dengar dan ngomong? Karena ruhnya dah jim, tidak ada lagi. Berarti bukan ini yang mendengar, ini alat mendengar. Yang mendengar itu adalah sama. Bukan ini yang melihat, ini alat melihat. Yang melihat itu basar. Bukan ini yang berkata, ini alat berkata. Yang berkata itu sekalam. Sekarang siapa si sama, siapa si basar, siapa sekalam? Itulah sifat Allah yang zahir pada diri kita ini. Makanya kalau ndak ada kudrat, ndak ada iradat, takkan terangkat tangan ini ya Allah. Kalau ndak ada kalimat tak tersebut Allah. Itulah artinya bahwa diri kita inilah kenyataan tempat memandang nyatanya wujud kebesaran Allah. Inilah tanda orang yang ulul albab. Orang yang ulul albab adalah orang yang mampu memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah pada langit dan bumi dan pada dirinya itu. Itu yang ulul albab itu. Maka ketika ibu-ibu telah mampu merasakan dan memandang akan wujud kebesaran Allah pada diri, disitulah solat kita itu bisa khusyuk. Kesimpulannya, solat yang khusyuk kepada Allah itu tubuhnya itu tenang, hatinya hadir bersama Allah bermanja-manja, rindu, sedangkan ruh ini menyaksikan sifat Allah nyata pada diri. Itulah sebenarnya solat yang khusyuk itu. Inilah, buka nanti surah Al-Hijr ayat 99 kalau tak salah benar tuh. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah olehmu Rabbmu itu sehingga benar-benar datang di dalam hatimu suatu keyakinan. Jadi beribadah kepada Allah itu yakin. Kalaulah beribadah kepada Allah itu yakin, mana yang dikatakan yakin? Yang dikatakan yakin adalah al-imanu kullu, adalah iman yang sempurna. Kalaulah yakin itu iman yang sempurna, lalu iman yang sempurna itu yang bagaimana? Kata Nabi, iman yang sempurna itu adalah antuk minu biru'yatillah, di mana kamu mampu menyaksikan wujud sifat Allah sempurna pada dirimu. Itulah solat yang khusyuk. Makanya di dalam solat jangan menghayal-hayal lagi. Hadap wajah ke tempat sujud. Hadap wajah ke tempat sujud. Hadap dada itu ke kiblat. Kiblat. Hadap hati hadir menyaksikan Allah, sifatnya nyata pada diri. Mulut membaca ayat, telinga mendengarkan bacaan ayat, akal pikir mengawasi dan mengontrol apa yang dibaca oleh mulut, apa yang didengar oleh telinga, dan apa yang diperbuat oleh anggota tubuh, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Sedangkan rasanya hati Bapak Ibu menikmati, itulah itu Allahu Akbar. Sudah sempurna. Jangan dibayang-bayangkan pula yang ini nih. Kalau ini yang kita bayang-bayangkan, ini berbahaya. Ini apa namanya nih? Ini tulisan Allah nih, Ibu. Lafaz Allah nih. Jangan ini dibayangkan. Ya. Kalau ini yang dibayangkan, sama kita menjadikan tulisan Allah itu menjadi berhala dalam hati dan pikiran kita. Itu saja, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'al marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsumah. Wahai Allah, jadikanlah pertemuan kami ya Allah pada sore menjelang petang ini ya Allah suatu pertemuan yang mendapatkan cinta dan berikan kasih sayang-Mu ya Allah, dan jadikan pula ya Allah di akhir pertemuan kami ini ya Allah juga di akhir pertemuan yang mendapatkan ridho dan ampunan-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana
la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Allah, jikalau Engkau telah menanamkan hidayah dan petunjuk itu dalam hati dan jiwa kami ya Allah, maka janganlah Engkau cabut hidayah itu dari hati kami ya Allah, karena Engkau antar Rahman dan Rahim ya Allah. Engkau maha cinta dan maha kasih sayang ya Allah. Cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah melebihi cinta dan kasih sayangnya kami terhadap diri kami ya Allah. Jikalaulah ayah bunda kami sayang dan cinta kepada kami ya Allah, maka cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah melebihi cinta dan kasih sayangnya ayah bunda kami terhadap diri kami ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, hidupkan dan tumbuh suburkanlah rasa mahabbah, rindu dan bermanja-manja itu dalam hati dan jiwa kami ya Allah, sehingga hati ini ya Allah mampu merasakan akan kehadiran dan kedekatan diri-Mu ya Allah yang telah nyata dan wujud pada diri ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma fir lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, ampunilah dosa kami dan dosa ayah bunda kami ya Allah, dosa orang-orang yang kami cintai dan kami kasihi ya Allah. Jikalau ayah bunda kami dan orang-orang kami cintai dan kami kasihi ya Allah telah berpulang dan kembali kepadamu ya Allah, terima ya Allah seluruh amal ibadah dan ketaatan amal soleh mereka ya Allah. Tempatkan mereka sebaik-baiknya ya Allah di dalam kandungan Rahman dan Rahim-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jikalau ayah bunda kami dan orang-orang yang kami cintai dan kami kasihi ya Allah tidak lagi bersama kami ya Allah, bersama kami ya Allah, maka bimbing dan tuntun mereka ya Allah. Jadikanlah lisan mereka lisan yang senantiasa berzikir dan ingat akan diri-Mu ya Allah. Jadikanlah hati mereka ya Allah hati yang pandai bersyukur atas nikmat yang Engkau titipkan kepada mereka ya Allah. Jadikan ya Allah ruhani mereka ya Allah, ruhani yang senantiasa bermusyahadah dengan diri-Mu ya Allah. Mudah-mudahan di akhir kesudahan hidup mereka tetap di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-taqwil wa ja'alna minar rasyidin. Wahai Allah, berikan kami kemudahan dalam memahami agama kami ya Allah, dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mendapat hidayah dan petunjuk ya Allah, sehingga kami mampu memahami akan rasa ini hidup selalu bersama-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Oleh karena itu ya Allah ya Arhamar Rahimin, ridai ya Allah setiap penglihatan mata yang kami tatap ini ya Allah, ridai ya Allah setiap pendengaran telinga yang kami dengar ini ya Allah, ridai ya Allah setiap tutur kata yang terlontar daripada lisan kami ini ya Allah, ridai ya Allah setiap lintasan hati yang terbetik daripada qalbi kami ini ya Allah, ridai ya Allah setiap perbuatan tangan dan kaki kami ya Allah dalam meraih dan melangkah untuk mendapatkan ridho dan ampunan-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikan ya Allah diri kami dan keluarga kami ya Allah menjadi orang-orang yang robbani ya Allah, yang sempurna imannya ya Allah, yang sempurna Islamnya ya Allah, yang sempurna tauhid dan makrifatnya kepadamu ya Allah, sehingga kami benar-benar ya Allah hidup beserta bersamamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya Qadr. Demikian ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dengan doa yang kita baca dan kita amin bersama mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Ini saja ibu-ibu yang dimuliakan Allah, lebih dan kurang Ustaz akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.